Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan analisis data menggunakan SPSS. Dan analisis kali ini kita akan melakukan analisis yang pertama adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Nah, sebelum itu kita masuk ke sini dulu. Nah, pada latihan olah data kali ini kita akan menggunakan data yang bersumber dari skripsi cutting. Nah, adapun judul skripsinya yaitu pengaruh literasi keuangan, over confidence bias, herding bias, dan loss aversion bias terhadap keputusan investasi. Nah, di sini saya sudah melakukan tabulasi data, sudah saya rapikan juga. Nah, untuk teman-teman juga perlu melakukan menjumlahkan dari masing-masing item pertanyaan ini. Ini seperti X1 itu merupakan jumlah dari X1.1, X2.2, X1.3, dan X1.4. Dan begitu pun pada variabel lainnya. Nah, jika teman-teman sudah melakukan sampai semuanya sudah, maka kita masuk ke menu SPSS-nya. Nah, sebelumnya teman-teman itu perlu ke eh, variable view dulu. Nah, variable view ini teman-teman bisa melihat bahwa ada banyak sekali item di sini, tapi teman-teman cuma perlu menuliskan di bagian name sini aja, yaitu dari X1.1, X1.2, terus berurutan sampai dengan Y. Nah, selanjutnya untuk nama variabelnya itu bisa dituliskan di sini. Itu seperti literasi keuangan, confident bias, herding bias, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah menuliskan seperti ini, maka teman-teman tinggal ke data view dan data di Excel tadi tinggal dipaste saja di sini. Gitu. Nah, ini sudah saya paste untuk bersingkat waktu. Nah, lanjut ke kita akan melakukan uji yang pertama dulu, uji validitas dan reliabilitas. Nah, adapun uji validitas dan reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner ini dapat digunakan atau tidak gitu. Uji validitas kan untuk mengetahui apakah kuesioner ini benar mengukur apa yang kita inginkan, sedangkan uji reliabilitas artinya mengukur keandalan, di mana jika kuesioner ini lolos uji reliabilitas maka dapat digunakan di waktu dan tempat yang berbeda. Nah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Teman-teman bisa klik Analyze, lalu ke bagian Correlate untuk uji validitas terlebih dahulu. Nah, pada uji validitas ini, teman-teman bisa memasukkan item pertanyaan dan juga penjumlahan tadi ya. Tetapi teman-teman bisa melakukannya satu persatu terlebih dahulu. Misalkan kita menguji X1 di sini. Maka item pertanyaan X1 sampai X4 itu dimasukkan dan juga hasil penjumlahannya. Nah, lalu di sini settingannya tidak ada yang berubah, masih sama. Lalu klik OK. Nah, jika hasilnya sudah keluar seperti ini, apa yang bisa kita lihat? Yang pertama, teman-teman bisa lihat dari dua hal, yaitu percent correlation-nya dan juga level signifikasinya. Nah, syaratnya adalah jika percent correlation-nya itu berada di atas 0,3, maka dikatakan lolos uji. Sedangkan nilai signifikasinya harus berada di bawah 0,05. Nah, kalau kita lihat di sini, X1.1-nya itu lolos uji karena dia berada di atas 0,3 dan juga level signifikasinya berada di bawah 0,5. Begitupun item kedua, pertanyaan kedua itu juga lolos uji, item ketiga juga lolos, item keempat juga lolos gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan hal yang serupa pada variabel lainnya. Misalkan kita pakai variabel X2, X2-nya masuk. Nah, untuk yang S2 juga sama, nilainya juga signifikan semua, yaitu berada di atas 0,3 dan level signifikasinya berada di bawah 0,05. Tuh. Nah, teman-teman bisa lakukan ke variabel selanjutnya. Nah,
Nah, sedikit informasi tambahan, sebetulnya dalam melakukan uji kuesioner ini, dan melakukan sebuah penelitian, seharusnya kita melakukan prasurvei terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum kita lempar ke responden banyak, ini kan tadi ada 100 responden ya, seharusnya kita menguji sebanyak 30 dulu untuk mengetahui apakah ini lolos uji validitas atau reliabilitas, seperti itu. Dan ini juga lolos juga, lalu kita uji lagi di variabel. Nah, ini di variabel keempat, itu juga sama, lolos uji semua. Nah, kecuali ini sedikit mepet ya, tapi masih tetap di atas 0,3, jadi masih bisa ditoleransi. Dan yang terakhir, variabel Y-nya. Nah, variabel Y-nya juga sama. Kita lihat di sini semua berada di atas 0,3 untuk percent correlation-nya dan juga level signifikasinya di bawah 0,05. Berarti kita bisa simpulkan bahwa eh, baik ke 5 variabel di masing-masing item pertanyaannya, semua lolos uji validitas. Oke, lanjut kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas tutorialnya kita klik analyze, lalu masuk ke scale, reliability analysis. Nah, jika tadi kita masukkan item pertanyaan dan juga hasil penjumlahannya, maka di uji reliabilitas itu tidak memasukkan hasil penjumlahannya, hanya item-item pertanyaannya saja. Tuh. Dan jangan lupa untuk di bagian scale table, label itu kita menuliskan variabelnya. Untuk settingannya masih sama, nggak ada yang berubah. Kita klik aja. Nah, apa yang bisa dilihat dari reliability eh, ini, maka kita bisa melihat dari Chromebats alpanya. Chromebats alpanya itu harus berada di atas 0,7. Nah, tetapi pada item pertanyaan di literasi keuangan ternyata dia ada di bawah 0,7. Berarti kita bisa asumsikan bahwa untuk pertanyaan di variabel literasi keuangan itu tidak lolos uji reliabilitas. Itu. Nah, selanjutnya kita coba variabel lainnya. Kita ganti jadi over confidence bias. Nah, untuk overconfident bias sendiri, Chromebats alpanya didapati hasil 0,649. Nah, dalam beberapa kasus, jika level Chromebats alpanya masih di angka 0,6, itu masih bisa ditoleransi. Berarti kita bisa asumsikan bahwa untuk variabel overconfident bias, item-item pertanyaannya itu masih bisa dikatakan lolos uji reliabilitas. Lalu coba kita coba di variabel lain, nah untuk di herding bias sendiri kita lihat levelnya juga sama masih di bawah 0,7, tetapi karena ini masih berada di 0,6 berarti masih bisa ditoleransi. Artinya herding bias lolos uji reliabilitas. Lalu selanjutnya variabel loss
aversion. Yes. Nah, untuk di loss aversion sendiri, kita mendapati hasilnya 0,597, artinya di bawah 0,7, bahkan tidak sampai 0,6. Berarti kita bisa simpulkan bahwa untuk variabel loss aversion tidak lolos uji reliabilitas. Dan kita coba yang terakhir, variabel Y. Nah, untuk variabel Y sendiri, kita lihat keputusan hasil. Nah, untuk variabel Y sendiri didapati hasilnya 0,4, jauh sekali di bawah, di atas 0,7. Artinya untuk variabel Y juga tidak lolos uji reliabilitas gitu. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, maka kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, di asumsi klasik di sini kita akan menggunakan tiga pengujian, yaitu untuk mengetahui uji normalitasnya, uji heterogeneitas, dan juga uji multikolinearitas. Dan juga kita akan melakukan uji analisis regresi sederhana. Kita pertama klik analyze, lalu klik regression, klik linear. Nah, pada uji asumsi klasik ini, kita hanya memasukkan hasil penjumlahan dari tiap-tiap variabelnya, tiap-tiap pertanyaannya. Nah, untuk variabel X kita masukkan di independen, untuk variabel Y-nya kita masukkan di dependennya. Tuh. Nah, untuk settingannya di statistik, kita mencentang collinearity diagnostic. Nah, untuk yang lainnya tidak perlu. Untuk yang bagian plot, kita memasukkan spreadsheet untuk variabel Y dan juga spread untuk variabel X. Nah, untuk standardization-nya residual plot itu kita centang semua. Lalu di bagian lainnya itu tidak ada yang berubah. Lalu kita klik OK. Nah, pertama-tama kita akan melihat uji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, uji normalitasnya kita lihat dari sini, grafik. Nah, jika grafik berbentuk lonceng, maka kita bisa asumsikan dia lolos untuk uji normalitasnya gitu. Nah, tetapi untuk pengukuran sebenarnya ada yang berupa angka, tetapi kita tidak melakukan pengujian itu di sini. Nah, kita bisa lihat dari grafik ini saja, itu datanya berbentuk lonceng, meskipun beberapa ada yang melenceng keluar dari kurva. Nah, selanjutnya kita melihat dari garis plotnya, garis plotnya. Nah, syarat untuk dikatakan lolos uji normalitas itu jika titik-titik ini berada di sepanjang garis. Nah, kita bisa lihat bahwa meskipun mayoritas itu berada di sepanjang garis, tetapi ada beberapa titik yang berada di luar meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, kita bisa asumsikan dari sini bahwa untuk uji normalitas di sini, di bagian plot ini, itu lolos. Tuh. Lalu untuk uji multikolinearitas kita bisa eh, maaf. Lalu kita untuk uji heterogeneitas kita lihat dari sini bawahnya. Jika titik-titik ini tidak membentuk suatu pola, maka bisa dikatakan lolos uji heterogeneitas. Seperti itu. Dan lanjut kita melihat dari uji multikolinearitas. Kita lihat di bagian sini koefisien. Nah, di bagian collinearity statistik. Nah, apa yang kita lihat dari collinearity statistik yaitu ada dua. Yang pertama dari tolerance dan nilai FIV-nya. Jika nilai tolerance itu berada di atas 0,1, maka bisa dikatakan lolos uji eh,
multikolonialitas. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa keempat variabel itu berada di atas 0,1 semua, seperti 0,8, 0,6, dan juga 0,65. Sedangkan nilai VIP-nya itu harus kurang dari 3. Dan ternyata dari keempat variabel semuanya kurang dari 3 semua, seperti 1,1, 1,13, dan 1,58. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari uji analisis regresinya. Nah, uji analisis regresi kita melihat dari model summary-nya. Nah, apa yang kita lihat dari model summary ini? Kita lihat di nilai R-square-nya. Nah, dikatakan berpengaruh, eh, maaf, maksud saya gini. Nilai R-square itu menunjukkan pengaruh dari keempat variabel terhadap variabel Y. Nah, di sini kita dapati bahwa nilainya 0,221. Berarti sebesar pengaruhnya yaitu sebesar 22%. Artinya keempat variabel ini hanya berpengaruh sebesar 22% terhadap variabel Y, keputusan investasi. Nah, variabel nilai variabel lainnya yang mempengaruhi dari keputusan investasi sebanyak 78% itu dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya gitu, di luar variabel ini. Lalu lanjut kita ke melihat uji secara simultan ya di bagian ANOVA. Nah, uji secara simultan kita melihat untuk melihat bahwa apakah pengaruh dari keempat variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Nah, atau kita bisa bilang sebutnya uji F. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah nilai signifikasinya. Nilai signifikasinya yaitu syaratnya harus berada di bawah 0,05. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa keempat variabel memiliki nilai signifikasi yaitu berada di kurang dari 0,01, artinya signifikan. Lanjut, kita melihat secara hubungan secara parsialnya, yaitu di menu koefisien ini, di bagian koefisien ini. Nah, di bagian koefisien ini, kita bisa bilang ini namanya uji T. Uji T itu kita lihat di bagian sini, nilai signifikasinya. Nah, dikatakan signifikan jika berada di bawah 0,05. Nah, sayangnya di antara empat variabel ini, hanya overconfident bias saja yang nilainya berada di bawah 0,05. Sisanya berada di atas semua, seperti 0,58, 0,32, dan juga 0,668. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan melihat juga eh dari besaran atau dominasi, dominan mana, variabel mana yang berpengaruh terhadap variabel Y. Itu bisa dilihat di bagian sini, di bagian unstandardized coefficient. Nah, pada bagian beta, kita melihat bahwa nilai yang paling berpengaruh di sini yaitu ada di overconfident bias, yaitu sebesar 0,388. Sisanya minus semua. Nah, jadi kita bisa asumsikan di sini bahwa hanya overconfident bias saja yang benar-benar berpengaruh terhadap keputusan investasi. Nah, mungkin itu saja tutorial dari penggunaan SPSS untuk analisis validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.